Jadi saya hanya menganggap itu lelucon yang tidak lucu dari manusia iri. Aspri saya yang ketiga namanya, siapa sih namamu? Jangan dia yang ngomong, Priscilia, ya. Aspri saya ada 3. Ini Jana, Baby sama Priscilla. Semuanya cantik-cantik. Ini nemu di mana? Saya itu dicat ratusan cewek tiap hari seluruh Indonesia. Itu aja. Jadi terjadilah komunikasi. Akhirnya ya inilah dia nih. Buka maskernya sekali sebentar. Biar kelihatan cantiknya. Aduh. Sebut kan? Apa? Ya syaratnya inilah, pigang, langsing, tinggi, betis lumayan, cantik, hidung mancung. Apalagi sih, itu manusiawi lah. Bang, enggak takut dinyinyirin Bang sebelah. Ya? Enggak takut dinyinyirin sebelah. Ya, pohon makin tinggi, angin makin keras. Tapi pohonnya jago, kuat banget. Ya, itu. Emang gue pikirin. Oke, pada pertanyaan. Nyinyiran kemarin. Oke, begini. Rakyat aja yang bukan pengacara tidak banyak yang tidak terima kalau kalah perkara. Apalagi oknum pengacara. Benar-benar dia tidak terima sampai Pak tahu nggak? Menyebarkan bukti yang tidak masuk di akal. Itu bukan foto pelukan. Itu adalah Video dansa. Nanti ada yang kirim ke gua nggak sih? Ada nomor gua tahu kan? Ada. Ini gua mau posting nanti ini. Ya. Anggi. Ya. Ada Anggi nggak? Ini di sini Bang, di sini. Video ini semua. Nih. Aku mau posting. Kau dari tempat sana. Biar dapat ini juga. Sama dia. Oh di situ aja boleh. Tapi pilih. Oke. Biar ini jawabannya. Itu bukan foto pelukan. Itu adalah video dansa di kolam renang Omnia Beach Club Beach di Bali tahun 2018. Seluruh Indonesia udah tahu termasuk Bali. Setiap saya datang ke suatu klub pasti cewek Indonesia pada histeris minta foto. Bahkan ada suami istri sampai berantem, suaminya cemburu. Di kolam renang itu, kalau di Omnia itu, kalau udah sore, DJ musiknya sangat hot. DJ-nya. Ya, jadi kita itu di kolam renang menghadap laut, berdansa gini-gini terus. Ya kan kadang-kadang namanya juga dansa kan, gini-gini kan. Nah, gini-gini kan. Pada saat ginilah, oleh itu orang di crop, isi screenshot, dipoto begini, jadi seolah-olah pelukan. Padahal itu enggak, ya itu kan enggak ada baju renangnya kan. Enggak ada baju renangnya, itu jadi dan dibilang itu seolah-olah foto yang tidak pantas. Padahal foto saya seperti itu udah ratusan, bukan lagi satu. Tapi begitu sangat tidak rasionalnya dia sampai membuat itu sebagai bukti, padahal itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Dia membawa saksi ahli tentang kode etik. Saksi ahli itu mengatakan yang dimaksud melanggar kode etik advokat kalau pada saat bertugas sebagai advokat melakukan perbuatan yang merugikan klien, misalnya menggelapkan uangnya, memalsukan dokumen, atau menghina pengacara lain. Saksinya itu mengatakan di luar itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Jadi itulah alasannya kenapa dia kalah, karena sebahagian besar alasan dia itu tiktokan saya. Karena memang saya tidak melanggar. Saya kan sangat profesional. Beda dengan pengacara-pengacara mereka, makanya dihukum. Ada yang bilang saya kaleng rombeng,
Ada yang bilang saya orang miskin, ada yang bilang saya tahun 2000 masih mencangkul, padahal tahun 2000 saya udah naik Ferrari. Anda tahu kan? Aspir saya pun tahun 2000 Cut Keke, Sofia Lacuba. Saya sudah top of the top dalam perkara bisnis. Merasa terganggu nggak? Sebentar dulu, ya. Jadi, walaupun itu tidak boleh mencampur adukan kehidupan pribadi yang tidak ada kaitan dengan advokat. Saya tahu dia sesuai dengan pengakuan istrinya, istri pertamanya. Dia kawin di masjid, kata istri pertamanya. Padahal dia adalah orang yang sangat bicara tentang Alkitab di medsos. Pertanyaannya, kalau orang kawin di masjid berarti apa? Dia mengucapkan apa? Sadar. Artinya apa? Masuk Muslim. itu. Tapi saya tidak pakai itu. Saya tidak kait-kaitkan itu ke kode etik karena saya tahu itu nggak ada kaitan. Yang kedua, ada laki-laki yang sudah hampir berumur 30 tahun yang minta diakui sebagai anak agar Hotman mengakui katanya kan. Itu juga saya tidak pakai, ya kan, karena itu tidak ada kaitannya dengan kode etik advokat. Yang ketiga, istri keduanya dicerai sebelum Desi, saya juga tidak pakai sebagai alasan. Dan terakhir kawin lagi sama Desi. Sementara di video yang juga diposting di IG saya, dia mengatakan pernikahan itu hanya dipisahkan oleh kematian, gitu. Ya kan, ada kan? Pakai bahasa Inggris lagi. Ya, Anda bisa melihat. Tetap itu saya tidak pakai, nggak ada kaitan. Jadi saya hanya menganggap itu lelucon yang tidak lucu dari manusia iri, yang tidak tahan, yang dia sangat terkejut. Kok bisa Hotman membela istrinya? Hotman itu kan biasa mewakili perkara-perkara raksasa. Memang itulah sifat saya. Saya tidak memandang duit, kalau saya udah serius bela, saya bela begitu. Itulah kira-kira, ya. Kalau pengacaranya, ya ini puluhan kata-kata kasar diucapkan kepada saya, tapi saya tetap tenang. Dia gembor-gembor lapor ke kode etik, saya tetap tenang. Tapi 3A, amati, analisa, attack. Amati, analisa, serang. Begitu sudah terlalu banyak omongan dia, gua serang. Kalah telak, dihukum semua. Di diskors tidak boleh praktek. Oke. Beberapa bulan. Oke. Nah mereka mau naik banding nih bang? Mau naik banding kemanapun, saya tidak melakukan pelanggaran karena tanya sama dia, ada enggak ucapan saya yang melanggar kode etik? Bulan Februari tahun 2022, dia katanya dilecehkan oleh Hotman bulan Februari tahun 2022. Inilah saksi, salah satu saksi. Asli nomor berapa? Nomor 3, tanggal 10 Maret 2022, kita dinner bahagia kan? Ya kan? Ada Kim, ada kamu, dan waktu itu Kim begitu mesra sama aku kan? Duduk di depan saya, ya kan? Ini ada semua saksinya. Masa dibilang nangis-nangis, aku dilecehkan Hotman tanggal bulan Februari, katanya. Masa dia bilang gitu? Artinya kan orang nggak usah sarjana hukum, karena anggaran dasar, perubahan anggaran dasar yang menjadi dasar kepengurusan organisasi itu tidak sah, otomatis pengurusnya yang ditunjuk berdasarkan organisasi, berdasarkan anggaran dasar yang tidak sah, otomatis tidak sah dong. Itu putusan Mahkamah Agung. Saya ucapkan itu ada 18 kantor pimpinan cabang dari organisasi apa bikin laporan polisi terhadap gua. 18 laporan polisi. Jadi saya adalah muri rekor harusnya. Laporan polisi terbanyak di Indonesia itu laporan Hotman. Tapi gua tenang-tenang aja karena memang aku tahu, aku baca putusan Mahkamah Agung, aku bacakan apa adanya, fakta hukum, ya itu bukan pencemaran nama baik. Sama juga si Andar. Aku bacakan putusan Mahkamah Agung menyatakan orang bernama Andar Situmorang memakai jasa palsu dan dihukum 8 bulan penjara. Itu juga bukan pencemaran nama baik. Ya gimana sih? Makanya saya bilang lu semua makan ikan mujahir biar otaknya terisi gitu loh. Atau makan ramenia. Kan sorry Pak, apa Imam Misan ini mulai dari abang keluar
Apa? Keluar dari apanya dalam kaitannya? Nggak ada kaitannya, justru saya keluar dari Peradi karena ini lebih lucu lagi nih. Saya sama Otto Hasibuan itu sahabat dari dulu, ya. Lap dong. Oke, saya sama Otto Hasibuan itu sudah kenal lebih dari 20 tahun. Dulu waktu sama-sama testing di kantor Buyuk pengacara internasional, kami saingan. Aku lolos, dia tidak lolos di kantor pengacara di corporate-nya. Saya waktu itu masih umur 20, masih ingusan. Tapi saya lulus terbaik dari para hiangan, dia sudah umur 27, lulusan dari UGM. Waktu itu saya yang lolos di kantor Buyung. Akhirnya kita jadi teman, saling bahu-membahu. Bahkan ada beberapa perkara besar saya kasih sama dia, dapat honor dari klien saya yang ngasih. Tiba-tiba, sejak kurang lebih 5 bulan lalu, setiap dia ceramah di organisasi advokat, dia selalu kasih contoh begini. Kalau jadi advokat itu jangan cari harta yang kayak orang yang gini-gini katanya. Ya, yang gini-gini kan gue. Sama dia bilang yang suka pamer sama Aspria sama cewek-cewek, ya gue lagi. Dia bilang yang suka pakai Lamborghini, ya gue lagi. Berarti kan semua pengacara muda tahu maksudnya Hotman Paris. Mula-mula saya diamkan. Ini kenapa orang nyindir gue? Udah gue tetangga lagi, anak dia bergaul sama anak gue. Lama-lama akhirnya gue sampai putri saya yang kerja jadi lawyer internasional di Singapura protes. Kenapa ini orang katanya kan? Karena anak putri saya udah protes, mulailah aku bicara. Dan kalau Hotman itu bicara, sekali ngomong itu selalu menggigit dan ada dasarnya. Seorang wanita tidak akan pernah lemah. Apalagi didamping oleh pengacara undefeatable. Siapa kamu kami hadapi? Ya namanya tuduhan ya, mesti dia buktikan. Sampai sekarang kan nggak bisa dia buktikan, namanya tuduhan itu fitnah. Jadi tuduhan jadi fitnah. Menjadi keberatan juga sebagai pertimbangan kita akan mengajukan banding. Pesan saya kepada Hotman Sitompul, saya nggak mau habiskan waktu untuk yang ini. Kecil bagi saya, nggak ada artinya. Saya santai-santai aja bisa menang. Apalagi kalau dibilang, karena banyak wartawan udah tahu menang. Ada jutaan putusan pengadilan di mana wartawan ada pada saat putusan. Ada jutaan contoh kasus. Karena dari awal saya udah yakin menang. Sebagai pengacara yang lebih senior, Muarakarta seolah punya dendam kesumat pada Hotman. Terlebih di Peradi, posisi Muarakarta sebagai salah satu dewan pembina. Bersama Partahi dan Tommy, ia mencium adanya kong kali kong antara Hotman dengan majelis hakim. Tahun 2018 tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hotman ya bahwa yang boleh itu yang terdaftar sampai tahun 2021, di luar itu nggak bisa. Saya 2018 saja udah nggak memperpanjang, sudah menyatakan keluar. Sudah ada ini bukti, saya sudah dilantik menjadi penasehat di Peradinya Pak Junior Giri Sang SAI. Bagaimana majelis bisa menghukum saya? Kita akan laporkan nanti ke pihak polisi. That's enough. Siapa Kim? No. Coba bilang. No, coba. No. Siapa tuh Kim? Udah ada bekal. Tuh. Siapa Kim? Tuh. Kim Jong Un. Semua aspri saya yang mengenal gua semua pada marah. Hotman itu coba ini paling lama aspri mana sih dia hilang? Oh ke toilet. Ini juga coba ini termasuk lama coba apa? Hotman itu gitu nggak? Dia lebih cantik dari Kim nih coba apa coba? Apa ngomong dong? Bang Hotman tuh nggak ada kayak gitu. Kalau mau sama mau apa boleh buat. Apalagi transparannya gede. Iya kan? Apa sih lu? Ini cantiknya ini. Enggak lah, nggak mungkin lah. Justru yang saya himbau sama Kim sekarang ini adalah pakai otak lo. Karena penyidik Mabes jauh lebih pintar. Ya, dengan melihat di bulan Maret gua dansa hebat sama dia, sampai dia gini-gini bermesraan, dia
Ia orang yang tidak boleh aspri lain dekat sama gua, maunya dia melulu. Jadi bagaimana mungkin terjadi pelecehan di Februari? Bahkan waktu dia sakit pun akhir Februari, gua kirim supir, gua kirim perawat ke kamar di markas besarnya itu loh, di mana itu? Di Mabes, Mangga Besar. Bayangkan. Iya kan? Anggi, ini sekretaris gua nih. Anggi nih, sana ini saksinya nih. Ini sini dulu, dari belakang gua nih. Waktu si Kim sakit di akhir Februari yang saya kirim si Selin kan sampai ke mana, ke asrama aja di Mabes, Mangga Besar, ya kan? Dodi, ini saksi nih. Jadi kalau ada pelecehan di Februari, mana mungkin akhir Februari saya masih merawat dia, bahkan WA dia banyak. Makasih ya ngerepotin gitu loh. Ya ini saksi sekretaris gua nih. Jadi enggak lah. Saya tidak perlu melecehkan, ceweknya datang sendiri. Dia nih, ya nggak nih? Halo. Lalu menuluk giliran dia dong. Dua enaknya dipeluk. Dua enaknya dipeluk. Dingin kan? What a beautiful life. Halo, lay-lay dari Cililitan Grogol. Makanya berkualitaslah kau. Jangan hanya tuduh fitnah. Kalau memang kau tuduh fitnah begitu ya bau keringat lah. Namanya juga bau keringat Grogol Cililitan. Tapi kalau gua coba lihat nih. Dia nih, dasi gua nih. Keren kan, siapa yang nganter Gio coba nih. Jangan liatin gua dong. Oke, mantap. Udah lama banget nih. Apa? Nikmati terpot gato. Arif, Bang, berdiri boleh enggak? Enggak dulu. Mundur dikit, Bang. Gini, dikatin gua dong. Kemudian